yang efektif dalam memajukan perekonomian. Dua, memajukan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama yang baik untuk dapat mengelola pemerintah yang baik dan masyarakat yang berkeadilan. Nomor tiga, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk penyelenggaraan rakyat. Dan selanjutnya yaitu jadwal jam kerja dan jadwal seragam. Jadwal jam kerja pada Senin sampai Rabu itu masuk pada jam 7.30. Itu pas masuk kita akan untuk upacara selama 30 menit dan jam pulang itu jam 12. Dan jam istirahat yaitu jam 12 sampai jam 2. Jam 2 itu nanti akan masuk lagi kembali ke dalam kantor sampai jam 4. Dan untuk hari Kamis dan Jumat itu masuknya sama seperti biasanya jam 7.30 sampai jam 11.40. Soalnya kan mau sholat Jumat kalau saya mau Jumat. Habis itu masuk kembali jam 2 sampai jam 4.30 untuk hari Kamis dan hari Jumat. Untuk pakaian yang kami pakai di Komiko kemarin yaitu hari Senin sampai Rabu dia menggunakan baju bisu sekolah. Untuk hari Kamis itu bisa menggunakan baju batik bebas atau menggunakan baju olahraga. Soalnya untuk pagi Kamis itu kami mengadakan senam di lapangan itu. Dan pagi Jumat itu kami menggunakan baju kurung kain bebas. Untuk selanjutnya adalah pelaksanaan dan pembahasan. Waktu kegiatan pelaksanaan praktek di kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Stati Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2024 sampai dengan 20 Desember 2024. Tempat dan tempatan di kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis di bidang pengelolaan berbasis elektronik atau disebut PBA. Yang ketiga, kompetensi yang diajarkan. Kompetensi yang diajarkan pada saat proses pelaksanaan praktek di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis memberikan tugas yaitu routing dengan 3 router yang dapat diberikan di bawah ini. Untuk alat-alat yang digunakan untuk router nanti itu ialah 3 unit laptop atau PC dan 3 router board, 5 kabel LAN, panjang menyesuaikan dan aplikasi Windows. Langkah-langkah. Nah, ini ada satu lagi yang akan kita buat nanti dan langkah-langkahnya yaitu pasangkan kabel LAN dari router port 1 ke router port 2. Pasangkan kabel di port 2 pada router 1 terus pasang ke laptop atau PC ke 1. Pasangkan kabel dari router 2 ke port laptop 2. Pasangkan kabel dari router 2 port 3 ke router 3 port 1. Yang kelima, pasangkan kabel LAN dari router 3 port 2 ke laptop PC atau PC ke 3. Untuk mengkonfigurasi IP yaitu konfigurasi IP dari router 1 ke router 3. Lakukan konfigurasi IP address pada router 1, router 2, dan router 3 pada setiap interface. Jadi untuk interface 1, router 1 itu memiliki IP address 192.168.10.1/24. Untuk router 2 memiliki IP address memiliki IP address 192.168.20.1. Untuk router 3 memiliki IP address yaitu 192.168.30.1. Router ini adalah router 1 yang router 2 ini untuk setting pada router 1 yang pada port 1 tadi yang menuju ke port 2 pada router
pada router 1. Ini adalah menyeting IP address pada router 1 ke router 2 pada port 1. Dan dilanjutkan dengan ping pada Winbox pada dengan IP address yang akan tunjuk ke kalian router 2 dengan perintah ping 192.168.20.1. Misalnya berjalan itu akan ada seperti ini gambarnya untuk terhubung, misalnya terhubung seperti itu untuk reply. Dan untuk router ketik untuk menyeting router 1 ke router 3, yaitu dengan panggilan 192.168.30.0/23 email alfabet32.116.1.2. Habis itu kita akan melakukan ping seperti yang tadi dengan panggilan 192.168.30.1. Ini saya akan terhubung bentuknya seperti reply yang sebelumnya. Dan untuk konfigurasi yang selanjutnya sama seperti tadi yang kita akan pilih di IP route terus IST address 192.168.30.174 BB 172.116.2.2 dan akan di-reply ke kota 1 dan 3. Dan berikut adalah beberapa foto saya ada kaitan dengan tersebut, yaitu yang pertama saya membuat kabel start di ruangan server pada kantor Kominfo, dan yang kedua adalah penarikan kabel dari ruangan mual pelayanan dari ruangan server mual pelayanan ke ruangan unit pelayanan 112. Dan berikutnya adalah pemantauan pemasangan wifi di rumah dinas wakil DPRD dalam pembangunan 2. Dan selanjutnya ialah pemasangan kabel FO di area air Mancur. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah penyelesaian melakukan praktik kerja industri atau praktek di kantor dinas komunikasi informatika dan statistik, penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa setelah melakukan praktik kerja industri, penulis dapat merealisasikan ilmu yang didapatkan ketika sekolah dan langsung mempraktikkan di tempat praktik dan mendapatkan ilmu yang baru. Saran: 1. Sekolah mempersiapkan siswa agar menjadi lebih baik di tempat praktik dan lebih berhati-hati menaruh siswa atau siswi di tempat magang agar tidak salah tempat dan supaya tidak mencoreng nama baik sekolah. Untuk siswa, itu harus mempersiapkan diri lebih baik agar tidak bingung di tempat praktik nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikutnya sesi tanya jawab oleh tim Boyi pada tim Boyi bagi persiapan. Oke, selamat pagi Andika. Selamat pagi Pak. Sebelum saya masuk dalam, saya bertanya, kira-kira dinas Kominfo ini untuk di kelas, kira-kira cocok ya? Kalau untuk bagi saya lumayan cocok. Jadi dikarenakan di Kominfo itu kan banyak bidang-bidang Pak, jadi bisa dimasukkan ke dalam TU ataupun seperti kami tadinya dimasukkan ke dalam ruangan PDD. Ya, kira-kira ada nggak hal yang harus dipahami dulu ketika di SMK ini sebelum kita magang ke Diskominfo? Ada nggak materi apa kira-kira yang harus disupport dulu? Nah, harus dibekali dulu. Siswa ini harus bekali dulu ilmu ini. Nah, kalau menurut saya untuk mempersiapkan siswa kalau di bidang PBI seperti saya tadi, itu diperbanyak ke kabel Pak, di perkabelan seperti instalasi FO atau routing. Jadi itu lebih ke
lapangan kalau untuk di bidang DPI Pak. Oke, ini maksudnya dari pembahasan yang kamu pelajari, ini kan yang pernah dipelajari di tempat targeting. Ini ada menggunakan 3 router. Ini maksudnya kegiatan, praktek, atau minta tunjuk ajar nih maksudnya. Gimana nih maksudnya? Ini untuk settingan apa gitu? Kemarin itu dia kasih tugas dari kayak tunjuk aja gitu Pak. Mengajarkan kami untuk menyeting di router itu. Kira-kira dengan posisi settingan 3 router ini cocok untuk diaplikasikan di mana? Di sekolah kah, kantor kah, atau di RT RW dengan posisi 3 router seperti ini? Rasa kami untuk RT RW Pak, untuk lebih mempermudah jaringan, membagi-bagi jaringan untuk RT RW ini, untuk memaksimalkan jaringan. Ini kalau saya lihat dari gambar, ada nggak gambar yang ditampilkan di sini? Ya memang gini gambarnya. Ini untuk produk. Cuma di sini memang topologinya tidak menggunakan jaringan internet atau gimana? Itu baru untuk menyeting Pak, jadi untuk memasukkan ke dalam internet. Kemarin kami lupa. Kemarin ada ya, tapi kami lupa untuk memotongkan jadi. Nah, saya jadi bingung juga kalau ada kayak assessment terbaru. Karena port 1 itu biasanya dimasukkan internet. Di sini kok tidak ada, gitu kan? Ini maksudnya untuk settingan apa? Ini pakai menggunakan Winbox. Ini hasil screenshot, ini apa yang screenshot? Ini screenshot dari mana kamu dapat ini hasilnya? Di dalam Ya? bagian diberikan tugas pemimpin sana. Dia maksudnya dikasih apa gitu? Dikasih aplikasi Winbox atau gimana? Nah, ini maksudnya dikasih. Kamu ada menggunakan aplikasi Winbox nggak? Penyeting Ada. Cuma kan kalau yang dilampirkan di sini memang hasil dari uji cobanya. Oh itu dibuat dekat terminal Pak. Jadi kemarin pas pelaksanaan itu dia memberikan wawancara dengan terminal. Habis itu dengan cara biasa ada juga Pak. Jadi kami ambil foto yang terminal. Oh, kamu ada ambil terminal. Kira-kira, oke. Lanjut. Coba lanjut. Kalau hal yang memang spesifik bisa diangkat dari judul ini ada nggak? Karena apa nih? Karena saya lihat kalau dari segi kegiatan nih banyak di lapangan, ada di lapangan, gitu kan? Kira-kira banyak di lapangan atau memang banyak hanya belajar tentang elektronik di dalam ruangan gitu? Jadi kegiatannya lah. Untuk kegiatan kemarin 50-50 Pak. Banyak di luar, banyak di dalam dia Pak. Sudah ada ini megang alat untuk menyambung fiber optik di sana? Ada Pak. Ada. Di jalan pertanian kemarin Pak. Ya, saya mau belajarnya. Oke, awas aja. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Di tempat magang itu jangkauannya sekabupaten atau seperti apa? Dan membuat Itu kemarin di pas minggu itu cuma mengaji di area Mancara juga mana Pak untuk mengaji di sekitar area Mancara. jangkauan di tempat magang kamu ini di Skominfo ini itu sebagai apa? Apakah sebagai server atau sebagai apa? Itu sebagai server di jaringan yang ada di taman-taman berkarya seperti di Taman Lemewi, di Taman Betampar itu server jaringannya di Kominfo Pak. Dan CCTV pun, drone pun itu servernya ada di Kominfo Pak.
update dan itu mau datanya berarti loro dari diskominfo. Nah otomatis kita lihat web tuh kan ada web CCTV. Itu dari Kominfo juga ya Pak? Tahu nggak sistemnya sebenarnya? Kalau itu main kurang tahu Pak, soalnya video tempat video kita misalnya. Ada dari situ aku tanya di Kominfo. Recommended Pak, saya mau bikin dulu di Kominfo. Tingkat 2 ketua. Yang kelas 11. Ada pertanyaan lagi Dari kelas 11. yang jelas kalau masalah ada tentang teknis ya laporan itu yang perlu diperjelas. Kita tak perlu yang namanya banyak yang penting disari selama bulan. Baik, saya segitu saja. Ada saya coret-coret tadi. Nomornya panjang.